lama dulu. Apakah pelimpahan jasa bisa membantu orang yang meninggal karena bunuh diri? Meta. Itu bisa, tapi butuh waktu yang panjang. Kenapa itu? Karena balik lagi sih ke keadaan pikiran dan kondisi karmanya juga. Kalau kondisi pikirannya dia terkondisi terlahir ke alam peta yang membutuhkan pelimpahan jasa dan karmanya mendukung di situ, ketika dilakukan pelimpahan jasa bisa, tapi butuh waktu yang lama. Begitu ya? Ada juga yang bunuh diri tapi dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi nikmatin dulu dia di alam peta itu dalam jangka waktu yang nggak tahu sampai kapan. Oke, Bante, pertanyaan yang sama Bante. Orang yang bunuh diri, katanya Bante ya, akan bunuh diri berkali-kali pada kehidupan yang mendatang dan mendatang. Benarkah itu Bante? Iya benar sih. Membunuh diri itu bisa nanti sering lahir lagi dia bunuh diri. Udah itu ya, kalau namanya bunuh diri termasuk membunuh biasa di neraka. Di neraka ya? Pasti. Bante, cara mencegah orang supaya tidak turut-turut berbunuh diri kan mungkin itu bagaimana caranya Bante? Banyak meditasi. Orangnya ya? Iya. Kita gini, atau kita yang temannya Bante, bukan dianya. Apakah keluarga bisa mencegah berkali-kali dengan cara begitu kan bisa juga Bante? Agak sulit ya. Contoh ya seperti yang tadi Samkara, Iya. Mocaka itu, dia dan lahir di keluarga yang punya pandangan salah. Betul. Karena dia berkali-kali dia selalu di daerah sana. Dan dia pun lahir pasti di alam peta balik tuh. Iya. Jadi itu sangat bahaya sih. Nah, kalau dia belum mengenal Buddha Dhamma untuk mengikis kilesa, tentunya dia akan lanjut juga. Akan lahir di alam peta. Karena dia tidak mampu untuk meluruskan dia punya pandangan. Benar. Jadi artinya orang ini harus meditasi. Harus dia. Meditasi ya. Kalau dia mampu ya baik. Kikis kilesa lah. Meditasi kan bukan hanya duduk diam doang. Iya. Kalau hanya duduk diam, ya meditasi belum tentu, banyak pikiran yang justru yang dia lakukan. Iya. Bante kan punya pengalaman di orang meditasi itu suka udah puluhan tahun ya. Oh iya memang. Murid juga udah banyak lah ya, nggak hitung. Tapi yang jelas ada yang memang meditasi kebanyakan pakai pikiran. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas di sesi lain. Iya. Oke, tepuk tangan buat Bante Gunasiri ya. Bante Gunasiri memang identiknya dengan meditasi kan ya. Saya tahu kenal beliau juga meditasi kan, spesialisasinya lebih ke meditasi begitu. Oke, berikutnya ya, Meta. Menurut adat pembakaran rumah dan uang kertas, apakah almarhum benar-benar bisa menerima? Mereka hanya puas ketika hal itu dilakukan. Karena mereka merasa masih melekat dengan tradisi. Jadi ketika tradisi itu dilakukan hanya puas. Tapi untuk yang dalam puas bentuk siapa maksudnya? Si pelakunya? Almarhum. Almarhumnya. Karena setelah dibakarkan kayak gitu dia ada kebahagiaan dan akhirnya bisa terkondisi kalau memang waktunya itu bisa berpindah ke alam bahagia bisa, tapi kalau tidak ya dia hanya ada kepuasan, tradisi itu masih terus dilakukan, tapi jadi atau tidaknya mohon maaf tidak jadi apa-apa. Oke, baik ya, ini pertanyaan soal bakar-bakar baju ini sama ya, lebih kurang ya. Baik, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, demikian saja dulu hari ini ya. Nanti kita mungkin kalau mau lagi nanti ada acara lagi kita adakan lagi dengan Meta, berarti tahun depan kalau mau panitia harus bisa mencari jadwalnya Meta yang bagus, bisa bikin lagi talk show dengan Bante Gunasiri lebih panjang lagi, mungkin dari pagi sampai malam, sampai setengah malam apa bahasa itu? Puamesake. Ya kan, dan seterusnya ya kan, baru bisa. Baik, sebagai statement dari masing-masing ya, Bante, bagaimana tentang Chinese Hungry Ghost Festival malam ini, apa yang bisa kita dapatkan? Silakan Bante. Bante lebih menyarankan kepada hadirin banyak berbuat kebajikan. Kalau Anda kehidupan berikut lagi tidak mau lahir di alam bawah.
kata Sang Buddha, kalau Anda bisa berjuang sampai Sotapanna, itu alam bawah tertutup. Tapi kalau belum bisa ya mendekatilah. Tapi harus kita usaha. Yang pertama, kita ingin lahir jadi manusia, taruh kalau belum arahat ya, pasti kan ada kelahiran lagi. Tapi lahir manusia tidak hanya itu aja yang kita cita-citakan. Tapi kalau kita lahir jadi manusia, tapi manusia cacat, banyak penyakit, saya rasa sih kan gak baik juga ya. Ada kondisi kedua yang Anda lakukan. Taat sila, minimum 5 sila ditaati. Khususnya sila kelima ya, kata Sang Buddha, sila kelima itu kepalanya. Lemahnya kesadaran. Yang bisa lemahnya kesadaran itu dari 3 kondisi, yaitu surang. Segala yang hasil penyulingan, yang mengandung adjektif, yang bisa lemahnya kesadaran, itu jangan dipakai. Karena surah itu bisa berupa minuman, makanan, maupun pemakaian. Ya itu hati-hati tentang hal ini. Kan banyak penyulingan, tapi contoh minyak kayu putih kan penyulingan. Kita pakai, kalau udah kecanduan, nanti masuk ke maja. Nah, meraya itu segala peragian, jangan dimakan, harus melalui masak, kukus, atau digoreng. Nah itu sila kelima. Kalau sila kelima nanti berangsur-angsur semua sila akan terlanggar. Nah, jadi hati-hati, khususnya sila 4 juga. Maja itu mabuk judi, game, mabuk cinta, mabuk apapun, mabuk itu nggak tahu waktu. Itu bisa lemahnya kesadaran. Itu harus hindari. Nah, kalau yang sila keempat kan termasuk memfitnah orang lah, ngomong kasar lah. Perangainya itu sangat kasar, cepat marah atau narak tinggi, termasuk punya iri hati atau punya niat jahat. Nah itu juga harus dihindari, termasuk gosip ya. Orang Cak Pasio suka gosip-gosip sana, gosip sini. Lebih baik nggak usah gosip. Walaupun cerita orang itu kadang-kadang juga membuat jadi gosip, kita melanggar sila keempat. Nah, sila ketiga itu khususnya berzina ini ya hati-hati. Kepada anak-anak muda yang masih belum berumah tangga, kalau winaya, kalau Anda saling sama mencintai tapi tidak ada upacara keluarga atau upacara adat atau ada pihak 3 catatan sipil yang menyaksikan, Anda pelanggaran. Tapi kalau sudah jadi suami istri, Anda selingkuh salah satu, itu juga pelanggaran sila ketiga. Nah, kenapa bisa lahir dari laki dan perempuan? Ingat, kalau orang baik perempuan atau laki hidupnya selibat, dia pasti laki. Kalau dia sering banyak hubungan kelamin, walaupun suami istri, itu pasti perempuan. Nah, kalau kenapa bisa menjadi LGBT dan sebagainya, itu karena tanggung-tanggung. Jadi karena semua manusia mempunyai 2 jenis. Jadi dia tergantung komposisinya. Nah, komposisi itu akibat pelanggaran sila ketiga dan yang kelima. Yang kedua mencuri, termasuk Anda kutil orang nggak melihat tapi yang ngambil itu juga harus hindari. Bunuh diri juga termasuk sila pertama. Jadi tolong sila itu dijaga baik. Nanti Anda lahir lagi jadi manusia, selain sudah kebajikan, Anda tidak akan cacat. Jadi binatang pun bukan binatang cacat. Tapi kalau Anda sudah lahir jadi manusia tidak cacat, lalu Anda punya gelisah, banyak tidak kepuasan, ngantuk atau sebagainya lah, Anda selalu disebut iri hati dan sebagainya. Itu karena ada yang hal kedua, yaitu Anda nggak pernah meditasi kehidupan lampau. Ada orang datang meditasi, dia bisa nyambung, malah dia gampang meditasi. Nah ini orang itu kehidupan lampau pasti tenang. Tapi kalau Anda sadar, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau kita masih belum memiliki hal itu, berarti kehidupan ini kita perlu perbaiki diri. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, jalankan sila dan samadhi. Jadi kalau Anda mau lahir jadi manusia, mau dapatnya orang tua yang baik, pasangan yang bagus, mau jadi dapat bos yang baik, hindari isak macaria. Untuk menghindari isak macaria itu keiri hatian dan kikir yang tadi ya saya bilang. Itu kikir itu
Bisalah akan lahir akan datang, kita pasti dapat bosnya yang nggak baik atau pembantunya yang nggak betah dan sebagainya yang melanggar sila atau pasangan yang mendapatkan punya moralnya jelek dan sebagainya. Itu karena masalah Isa Macaria. Untuk menghindari itu harus banyak berdana dan meta. Untuk kondisi 4, saya yakin yang hadir di sini nggak memiliki. Kondisi keempat itu harus mahir melenyapkan loba, mahir melenyapkan dosa, mahir melenyapkan moha. Kalau Anda mahir, Anda pasti nibbana. Saya rasa pesan Bante singkat itu untuk para hadirin supaya mendapatkan pegangan. Coba jalan 5 sila, meditasi, dana dan meta. Jadi secara lengkap dana, meta, sila, samadhi. Kebetulan ada Ibu Meta. Jadi dananya kalau Anda merasa kurang berdana, ya berbondong-bondong berdana lah. Kebetulan ini kan